sebenarnya yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga mempunyai kedudukan kemuliaan yang sangat besar. Beliau Habib Umar menegaskan kepada kita bahwa beliau hidupnya selalu berkhidmah, khidmah kepada umat, berkhidmah kepada murid-muridnya. Kehidupannya selalu memikirkan mereka, dan ini suatu pemberian dari Allah. Sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya dunia seisinya ini milikku, ada di tanganku, aku akan jadikan untuk memberi makan kepada mereka-mereka yang lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, على نبينا محمد، على حبيبنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الحبائب المحترمين، وبالخصوص فضيلة الحبيب العلامة الداعي إلى الله الحبيب عمر bin Hamid Al-Jailani matta'ana Allah bituli hayatih. Ma'asyiral ulama al-a'izza, segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mendapatkan siraman ruh yang ada pada diri kita dari tetamu kita yang datang dari kota suci Mekah, seorang ulama besar, cucu daripada Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, cucu daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita dengarkan bersama-sama insyaallah apa yang telah diutarakan beliau akan resap ke dalam lubuk hati kita, amin ya Allah. Apa yang telah kita dengarkan insyaallah akan menjadikan kita istiqamah, akan berubah keadaan kita, tambah hari tambah baik. Beliau menegaskan kepada kita bahwa saat-saat ini ketahuilah kita sedang digenangi rahmat Allah. Awan mega daripada rahmat Allah berada di atas kita. Inilah majlis di mana kita kontak hati kita kepada Allah. Inilah majlis di mana hati kita mengingat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang sangat besar kita rasakan, ketentraman dalam hati kita. Anugerah yang Allah berikan sungguh sangat besar, dan pemberian Allah sangat banyak, akan terus berlanjut. Semuanya ini tidak lain datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Inilah pemberian Allah kepada kita pada saat ini. Hargai ini kenikmatan, resapi ini pemberian di mana Allah mengaruniakan kepada kita, di mana Allah memberikan kepada kita tentraman, kesenangan, kebahagiaan, berada bersama-sama berzikir, bermunajat kepada Allah. Inilah yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Inilah kenikmatan iman Islam yang Allah berikan kepada kita. Sungguh bahagia kita tidak akan kita dapati di tempat lain, tidak akan kita dapati sekalipun separuhnya, bahkan seperempatnya
dari kenikmatan yang sangat besar Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dipilih oleh Allah. Allah lah yang memilihnya dengan pemberian-pemberiannya, sebagaimana tadi kita dengarkan dari beliau. Sekalipun di antara kita berbeda-beda, ada di sana yang berlumuran dosa, ada di sana yang amalannya cukup baik, dan ada di sana juga hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Inilah keadaan kita. Semuanya ini adalah panggilan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita menjalankannya, mengikuti apa yang diperintahkannya daripada perintah Allah yang datang kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberadaan semacam ini menunjukkan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat yang paling mulia, semuanya ini insya Allah besok di akhirat akan lebih membahagiakan, akan lebih menyenangkan. Bahagialah kita di dunia sebagai umat yang paling mulia. Nisbatnya kita kepada Nabi kita Muhammad, hargai ini kenikmatan. Apalagi kita berada di jalannya mereka para aulia Allah yang telah selalu berada dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akan membawakan kesenangan bukan saja di dunia sampai besok di akhirat. Siapa orang yang berbuat amal soleh, maka hidupnya di dunia hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik, selalu disenderkan kepada Allah, selalu ingin mengikuti jejak Rasulullah, selalu terbayang mereka para aulia Allah. Hal-hal semacam ini, saat semacam ini, ketahuilah inilah adalah suatu saat yang besok akan menyenangkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul bersama-sama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan kepada kita, Al Habib Umar menegaskan kepada kita, apakah ada di antara kita dalam pertemuan ini yang tujuannya untuk menyakiti saudaranya? La wallah, kata beliau, tidak demi Allah, semata-mata ingin berzikir bersama-sama. Apakah ada di antara kita yang sifatnya untuk menghasut, hikit kepada saudaranya? Tidak, kata beliau. Tujuan semuanya adalah kita berzikir bersama-sama sehingga nampak akan persaudaraan sesama kita. Bahkan ditegaskan dari firman Allah, Allah tegaskan bahwa kita seakan-akan bahkan selazimnya ummatan wahidah, satu umat, satu saudara, bersama-sama menghadap kepada Allah. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ulangi lagi, percontohan kehidupan kita sesama saudara kita sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam saling sayangnya, dalam saling membantunya, kal jasadil wahid, sebagaimana satu anggota badan. Begitu juga disebutkan dalam hadis lain, kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha, bagikan satu bangunan, entah itu satu tingkat, dua tingkat, terus saling membantu sehingga nampak itu bangunan. Begitulah keadaan kita sesama saudara kita. Inilah arti daripada majelis yang kita hadiri, karena yang kita hadiri adalah zikir. Zikir itu makanan daripada roh kita. Roh kita sangat membutuhkan makanan lebih daripada anggota badan kita. Maka sewaktu kita mendapatkan ini roh, ini makanan roh, lupa akan apa yang dibutuhkan oleh jasad kita. Bahkan di majelis semacam inilah roh mengalahkan daripada anggota badan kita. Yang biasanya kita lupa akan roh kita, selalu ingat akan badan kita, haus ingin air, lapar ingin makan, semuanya hanya anggota badan. Tapi kali ini sewaktu kita bersama-sama berzikir, roh mengalahkan daripada jasad kita. Amin ya Allah, amin ya Allah.
Semoga hal ini terus langgeng kepada kita, amin ya Allah. Tidak sekedar memikirkan anggota badan saja, tidak, ruh lebih membutuhkan daripada gizi dan vitamin. Inilah sewaktu kita bersama-sama melupakan akan kehidupan dunia, kesibukan dunia, pemikiran dunia, sehingga saat-saat semacam ini adalah saat-saat sewaktu kita hanya ingat kepada Allah, mengagungkan Allah, mengingat kepada Habibuna Muhammad. Beliau tegaskan tadi, wajjahtu wajhi, aku menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ditegaskan lagi bahwa salatku, amal ibadahku, hidupku, matiku, semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Allah mengaruniakan kita hal semacam ini. Niscaya kita akan berada sebagaimana mereka para aulia Allah. Amin ya Allah. Beliau tegaskan kehidupan kita ini bukan untuk main-main, bukan untuk itu dan ini, tidak, tidak. Allah ciptakan kita tidak sia-sia. Kita manusia, kita hamba Allah, diturunkan agama Allah, diturunkan Al-Quran, diutus Nabi kita, karena hidup kita bukan untuk sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka, kata Allah, hidupnya di dunia hanya untuk main-main, sia-sia saja? Tidak, kata Allah. Bahkan ditegaskan dalam ayat lain, beliau bawakan kepada kita bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Hanya ibadah, hanya menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita sadari apa yang sebenarnya langkah harus kita langkah dalam kehidupan kita, karena kita pasti akan menghadap kepada Allah, dan semuanya ada di kekuasaan Allah. Orang menjadi orang soleh tidak lain karena karunia Allah. Orang menjadi manusia yang celaka, niscaya semua itu takdir Allah. Bahkan tidak sakit pun kecuali Allah lah yang menakdirkan. Begitu juga sewaktu memberikan kesembuhan, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Bahkan hidup kita, mati kita, semuanya itu adalah ketentuan daripada Allah. Habib Umar mengajak kepada kita, ayolah, 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 agar kita selalu menghadap kepada Allah. Man tawajjah nahwa babih, siapa orang yang menghadap kepada Allah, ingatlah, tidak akan sia-sia, insya Allah akan diterima doa-doa kita, akan diterima permintaan kita, akan digabulkan keinginan kita. Maka diajak kita selalu untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berjanji, siapa daripada hambanya yang mendekatkan diri hanya satu langkah atau satu, niscaya akan mendekat satu dhira, jauh daripada apa yang kita lakukan. Kita berjalan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan lebih cepat mendekatkan kepada kita. Itulah karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Beliau menegaskan kepada kita, kita telah lihat dengan mata kita sendiri, dan kita telah merasakannya. Apa kenikmatan yang ada di dunia, ketahuilah, ketahuilah yang ada di sisi Allah jauh lebih besar dari kenikmatan ini. Maka hendaknya sewaktu kita berada di majelis semacam ini, mengikuti beliau, mengikuti orang-orang soleh, sehingga keluar madunya, merasakan manisnya, merasakan lezatnya. Jangan hadir dengan jasadnya saja dan hatinya berada di luar, niscaya akan kurang hasilnya. Hadirkan itu zikir, hadirkan itu salawat, hadirkan itu qasidah dalam lubuk hati kita, niscaya kita akan merasakan kenikmatan yang sangat dunia. Beliau tegaskan kepada kita bahwa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, lihatlah dalam qasidah yang tadi kita dengarkan. Qasidahnya siapa itu? Qasidahnya Qutbul Irsyad wa Ghausul Ibad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali besar, kedudukannya sangat tinggi, menulis qasidah
ditujukan kepada Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ditujukan kepada beliau dengan tawassul meminta kepada Allah berkat makamnya yang sangat tinggi di sisi Allah. Apa sebenarnya yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga mempunyai kedudukan kemuliaan yang sangat besar? Beliau Habib Umar menegaskan kepada kita bahwa beliau hidupnya selalu berkhidmah kepada umat, berkhidmah kepada murid-muridnya. Kehidupannya selalu memikirkan mereka, dan ini suatu pemberian dari Allah. Allah berkehendak untuk memberikan kepada siapa daripada hamba-hambanya. Lihatlah Syekh Abdul Qadir Jailani, perhatiannya kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang tidak mampu, kepada murid-muridnya yang perlu dibantu, kepada tetangganya, familinya, bahkan umat Islam yang ada di zamannya diperhatikan oleh beliau, sampai-sampai beliau mengatakan, seandainya dunia seisinya ini milikku, ada di tanganku, aku akan jadikan untuk memberi makan kepada mereka yang lapar. Amin ya Allah. Semoga kita bisa menirunya. Amin ya Allah. Dengan memperhatikan umat Nabi Muhammad, dengan menolong dan membantu kepada mereka, niscaya Allah tidak akan melupakan kepada kita, akan mengangkat derajat kita. Lihatlah murid-murid beliau, bagaimana perhatian beliau kepadanya, bagaimana kepada mereka orang-orang miskin yang datang kepadanya, famili, kerabat, bahkan segenap umat Islam. Bahkan beliau menegaskan kepada kita bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada kita, "Man lam yanfa'hu lahduh, lam yanfa'hu lafduh." Siapa orang yang tidak bisa memberikan manfaat akan perhatiannya kepada murid-muridnya, pada mereka jamaahnya, niscaya perkataannya tidak akan bermanfaat. Harus timbulkan dari hati rasa sayang, timbul daripada hati rasa peduli, niscaya pembicaraannya akan bermanfaat. Lihatlah manfaatnya beliau dalam memberikan mau'idhah hasanahnya, bagaimana keadaan murid-muridnya, berubahnya keadaannya, rasa takutnya kepada Allah. Bahkan kadang-kadang keluar dari majelis beliau beberapa jenazah meninggal. Kenapa? Setelah mendengarkan mau'idhah hasanahnya. Inilah yang didapati beliau. Maka majelis semacam ini insya Allah menjadikan kita tambah perhatian akan umat Nabi Muhammad, akan lebih peduli akan umat Nabi Muhammad, akan berusaha berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad. Kita dalam majelis semacam ini tidak lain, kata beliau Al-Habib Umar, mempelajari daripada sejarahnya orang-orang solehin, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Maka beliau berusaha sedapat mungkin agar kita bersama-sama berada dalam barisannya. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita. Amin ya Allah.